apa market tuh udah recover di posisi sekarang. Karena memang sebenarnya yang paling utama yang mungkin teman-teman juga sebenarnya udah aware gitu ya bahwa kalau kita lihat emang tensi dagang nih belakangan kayaknya udah sedikit mereda gitu ya, udah sedikit mereda walaupun kita nggak bisa denial gitu ya bahwa volatility ini kayaknya masih bakal tinggi untuk ke depannya. Apalagi sebenarnya kait dengan respon Trump akan seperti apa nanti selain ke China 90 hari ini sampai pengumuman itu akan seperti apa final decision-nya ya. Jadi volatility sebenarnya menurut kita ini masih akan sangat tinggi ya. Walaupun kalau kita lihat di stage yang sekarang nih the short term-nya eh, tensinya udah sedikit berkurang gitu ya. Karena kan kalau kita lihat sebelumnya itu ada statement ya, kayak contohnya dari Presiden US Donald Trump sempat kasih statement bahwa oh, ini kayaknya kalau buat ke tarif, buat ke China, ini kayaknya nggak akan setinggi 145% deh, nggak akan setinggi itu. Walaupun sebenarnya di bawahnya tetap sebenarnya nggak ada statement yang bahwa tarif ini nggak akan sampai serendah 0%. Jadi sebenarnya message-nya satu gitu ya, Trump sebenarnya masih pengen ada tarif buat ke China karena tujuannya adalah mengontrol mereka punya defisit ya, defisit trade ya. Teman-teman bentar ya, saya izin keluar bentar ya. Saya lupa nyala AC tuh. Oke. Nah, jadi sebenarnya nggak akan serendah ke 0%. Nah, cuman ini sebenarnya apa ya? Dan yang kedua, Trump juga kan dulu kan market sempat reaksinya nggak terlalu bagus ya. Kalau kita lihat buat spesifiknya sebenarnya ke market US gitu ya. Karena Powell ini bosnya The Fed gitu ya, chairman-nya The Fed itu ada rencana bakal dipecat gitu ya. Ada rencana bakal dipecat walaupun sebenarnya kan Powell ini kan masa jabatannya berakhirnya baru tahun depan kan di Maret atau di April gitu ya. Nah, cuman itu yang kayak investor agak worry tuh. Waduh, ini kalau kayak gini bisa nggak independen nih? Berarti independensinya tuh udah bener-bener nggak ada gitu ya antara the Fed sama government gitu ya, bank sentral sama government. Karena kan biasanya kan mereka independen ya. Nah, cuman kemarin kan ada statement yang Trump bilang bahwa oh kita nggak ada rencana sebenarnya buat cat Powell gitu ya. Cuman kalau bisa Powell tuh turunin suku bunganya gitu kan. Sebelumnya kan si Trump ini kan Presiden US Donald Trump ini kan lumayan ini ya kan kalau ada statement kayak contohnya si Powell tuh dibilang kayak losers gitu ya dia bilang losers abis itu dia Mr. Always Late gitu ya selalu telat gitu ya katanya. Nah cuman dengan statement terakhir tuh kayaknya pasar juga kayaknya udah sedikit lebih mereda jadi dapat message yang kayaknya Trump nih sebenarnya arahnya emang pengen dorong perekonomian US tuh jadi lebih baik ya cuman di posisi yang juga sebenarnya nggak akan mengaburkan si independensi itu tadi gitu ya. Jadi tetap stick sama salah satunya itu regulation. Yang kedua adalah ada willingness sebenarnya ada keinginan untuk melakukan negosiasi dengan beberapa negara lain. Jadi itu yang market sebenarnya responnya tuh lumayan bagus ya. Nah cuman ini respon China yang sebenarnya kita belum tahu nih Trump akan responnya seperti apa. Karena terakhir kan kalau kita lihat dari China kan kasih statementnya bahwa kalau sekarang tuh nggak ada obrolan, so far tuh nggak ada obrolan, nggak ada negosiasi ternyata. Padahal kan kemarin si Menteri Keuangannya si Scott Bessent tuh bilang gitu ya, sekarang kita kayaknya nih tensi bakal turun deh dalam beberapa minggu ini, ada potensi positif talk sama China. Jadi ada ekspektasi, oh ini lagi ngobrol kali ya. Nah, cuman ternyata kemarin dari China tuh bilang bahwa belum ada obrolan nih, so far belum ada obrolan. Dan kalau kita lihat China nih lumayan keras gitu ya di posisi sekarang nih yang lumayan keras. Kayak contohnya adalah eh, kalau misalnya mau ada negosiasi kita oke. Cuman kita maunya tuh sebenarnya yang unilateral tarif itu yang tarif ke China itu kalau bisa tuh totally dihapus. Jadi benar-benar pure free trade gitu ya jatuhnya. Nah itu yang menurut kita kayaknya wah ini kayaknya unlikely nih Trump untuk mengabulkan itu ya. Sama kalau kita lihat juga China juga mau gitu. Maksudnya kalau kita mau ngobrol negosiasi, kalian tuh jangan ngancem-ngancem kita gitu ya. Jangan ngancem-ngancem kita. Nah ini kita nggak tahu ya. Karena kan sebelumnya kalau kayak teman-teman lihat track recordnya eh, negosiasi yang apalagi kalau dilakukan sama kayak misal VP Vance, habis itu Trump.
itu tuh dia lebih apa ya? Lebih kayak put pressure gitu ya. Kayak terakhir kan sama yang presiden Ukraine ya, yang rame gitu ya, Zelensky gitu ya, ditekan gitu ya di depan publik tuh ditekan gitu ya benar-benar. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita nggak tahu nih sebenarnya outputnya. Jadi market nih to be honest di posisi sekarang yang volatility-nya sangat sangat tinggi gitu ya, volatility-nya sangat tinggi. Nah, pertanyaan satu gitu, market volatile tuh nggak apa-apa sebenarnya, maksudnya itu adalah cycle gitu ya. Kita ibaratnya kayak ngeliat cycle gitu. Cuma pertanyaannya satu juga, bahwa di posisi sekarang fundamentalnya gimana gitu maksudnya. Apa fundamental positioning itu masih bagus atau enggak? Nah, cuma so far tuh yang jadi sebenarnya jadi sedikit concern itu adalah kalau kita lihat beberapa lembaga itu tuh udah revisi turun gitu ya. Maksudnya kayak pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Kayak kemarin di US tuh sekarang cuma 1,8, di Indo kemarin 4,7, China dari ini bisa sampai 4% doang, India direvisi turun. Eropa itu kena revisi turun, Jerman itu ada potensi resesi, mungkin growth-nya cuma 0% atau negatif di tahun ini. Nah, jadi eh, arah-arahnya udah kelihatan tuh sebenarnya mereka ngelihatnya apa ya, dampak dari tarif ini tuh bakal bakal signifikan. Cuman kita nggak tahu ya assumption yang mereka pakai apa. Apakah mereka tetap mengasumsikan assumption yang 145% atau mereka bikin average tarif gitu ya. Nah, cuman ada kekhawatiran itu ya, maksudnya pertumbuhan ekonomi ini artinya adalah growth udah nggak sekencang itu. Nah, cuman pertanyaan satu gitu, maksudnya dari yang kayak revisi turun itu tuh udah capture belum penurunan yang kemarin-kemarin? Atau sebenarnya masih bisa turun lagi? Nah, jadi kalau kalau my take sekarang ya, my take sekarang tuh sebenarnya kalau dari posisi saya, em, uncertainty-nya tuh sebenarnya udah sedikit berkurang dibandingin sebelumnya ya. Jadi yang saya lakukan tuh kemarin itu adalah naikin aset alokasi. Walaupun di posisi yang 50-50 ya. Posisi 50-50 itu artinya saya nggak tahu nih market bakal naik signifikan gitu ya. Saya nggak tahu tuh market atau bakal turun lagi masih bisa juga gitu. Jadi saya masih di posisi yang sebenarnya masih dilematis ininya. Jadi saya tuh naikin kemarin dari 30% itu jadi 50%. Jadi benar-benar ini yang buat alokasi buat yang di saham ya. Jadi alokasi yang di saham only itu saya naikin bobotnya tuh sampai 50%. Nah, jadi di bobot 50% itu tadi di posisi yang sebenarnya masih belum tahu nih. Saya tuh biasanya tuh saya coba ngeliatin nih makronya arahnya kayak gimana sebenarnya. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Nah, walaupun kalau kita lihat kan ada beberapa yang sebenarnya mungkin bisa jadi buffer gitu. Tadi kan kita udah bahas yang jelek-jeleknya ya. Cuman yang menurut kita jadi kenapa berani misalnya naikin posisi, ya tadi sih pertama kayaknya diskusinya kayaknya mulai ada obrolan dan kayaknya kalau kita lihat Trump nih reasonable gitu ya. Maksudnya dia pasti akan kayak considering juga bahwa mereka butuh China gitu ya. Mereka butuh China dan di posisi yang harusnya juga mereka nggak akan yang agresif gitu ya. Maksudnya untuk kasih tarif itu tadi. Jadi itu yang take saya. Nah, yang kedua sebenarnya jadi buffer juga itu kan katalisnya. Kalau dari sisi buffernya tuh sebenarnya posisinya sekarang sih ya. Pertama tuh adalah kan kemarin kalau misalnya teman-teman baca gitu ya bahwa dari UBS itu kemarin baru bikin report gitu. Jadi mereka upgrade Indonesia jadi overweight. Pertimbangannya satu, sebenarnya salah satu itu adalah valuasi. Kita udah sering bahas sih, valuasi Indonesia tuh sebenarnya menarik. Walaupun kalau kita ngomongin growth tahun ini kayaknya nggak akan yang wow-wow banget ya. Dari sisi earnings growth tuh kayaknya nggak yang wow banget. Terus yang kedua ya bisnisnya tuh defensif gitu ya, tipikalnya tuh defensif. Jadi valuasinya murah. Habis itu Indonesia tuh dikategorikan sebagai defensif. Nah itu jadi buffer tuh, valuasi itu jadi buffer. Kedua itu adalah rupiah sebenarnya. Terlepas dari rupiah masih bisa melemah apa enggak. Jadi kalau kayak saya ngobrol terakhir sama ekonom saya itu sebenarnya masih ada ruang sebenarnya rupiah tuh melemah gitu ya. Karena kan posisi kita kan sebenarnya sekarang tuh trade surplus ya. Artinya banyakkan jualan kita dibandingin importnya gitu. Ekspor lebih banyak dibandingin importnya. Nah, trade surplus ini ada ancaman gitu ya. Artinya adalah kayak untuk mengoffset defisit kita sama se Amerika mau nggak mau kita tuh import lebih banyak. Nah, salah satu yang dilakukan kan adalah kita mau kayak contohnya tuh adalah import buat OG gitu ya, oil and gas kita akan LNG, LPG kita import ya dari US. Jadi untungnya buat mengoffset itu tadi. Cuma memang sebenarnya ada beberapa concern yang kayaknya nih ada kesepakatan nggak ya kira-kira gitu ya Indonesia sama China, Indonesia sama US gitu. Karena kan mintanya banyak gitu ya. Kalau bisa nanti ke depannya transaksi QRIS nggak bisa gitu ya. Kalau bisa pakai Visa atau Mastercard. Terus habis itu kalau kita lihat dari eh,
kontra mereka tuh TKDN kalau bisa tuh dihapus gitu ya. Padahal ini TKDN yang sebenarnya apa ya, lumayan dorong domestik gitu ya kan, kadang ngasih advantage juga sebenarnya buat investor lokal gitu ya. At least mereka jadi ada appetite, ada demand-nya. Ya, cuman kalau itu dihapus tuh, waduh ini competitive advantage-nya Indonesia tuh benar-benar ini ya. So itu yang sebenarnya menurut kita kita akan coba lihat gitu ya. Maksudnya ongoing negotiation-nya akan seperti apa. Cuman dari buffer valuasi dan rupiah itu menurut saya itu jadi entry poin yang sebenarnya kita bisa lebih di posisi yang neutral. Saya itu posisinya neutral ya. Dibilang overweight ke Indo enggak, dibilang saya positif banget ke Indo enggak, dibilang negatif banget sebenarnya enggak ya. Ini tone-nya udah agak berubah dibandingkan kayak sebelumnya yang saya lihat, oh pesimis banget nih dari kayak pernyataan dari arah kebijakan, kok kayaknya masih akan sangat berat banget ya dari sisi tarifnya. Cuman so far sih sekarang lebih lebih ini ya moodnya ya. So itu sih sedikit takes-nya dari saya ya. Playnya gimana? Jadi kalau yang saya lakukan so far sih ya naikin tuh tetap kemarin tuh saya lihat kan kayak yang tetap yang saya gedein ya berdasarkan bobot ya itu adalah heavy ke Banks gitu ya. Banks tuh ambil yang kayak BCA defensif saya suka. Bank Mandiri juga bagus gitu ya. Bank Mandiri bagus, BRI so far juga kayak kita lihat bagus ya walaupun kalau kita lihat nanti kan first quarter earnings mungkin nggak akan yang bagus ya karena kan kelihatan dari Januari laporan keuangan juga nggak terlalu bagus. Nah, kita juga agak worried ini di first quarter labanya BRI ini nggak akan mungkin orang sebenarnya udah tahu Januari itu udah nggak terlalu bagus labanya 50%. Nah, cuman kan dari Februari itu udah mendingan, Maret nanti kita akan lihat.